Oke, kawan, begini ya. Kalau sampean tadi menjelaskan di Al-Quran itu, kawan, kami tidak persoalkan itu karena itu Al-Quran Iya, kalian. Gitu. betul. Ya, kami tidak akan persoalkan itu. Itu urusan Mau kalian Al-Quran. bilang, oh begini-begini, silakanlah. Gitu. Silakan, betul. Nah, kami tidak pernah persoalkan kok. Makanya jangan bawa itu Itu. Pak Sidik. Itu Dia nggak percaya dia. itu saya mau bilang itu aja tadi. Itu. Terus sekarang kalian mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci. Ya, Bapak jawab tidak dulu bisa. Bapak. Bapak jawab dulu. Silakan jawab Bapak. Kan katanya Ya. tadi Bapak mengatakan bisa disapiteng. Nah, Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, yang lebih maha kuasa dari dirinya? Silakan Kalian Bapak bilang jawab kalian- sesuai kalian percaya. sesuai yang Ini saya tertulis. jawab, ini saya jawab. Silakan, Ini saya jawab. silakan. Jawabannya, Bisa Silakan. nggak begini dulu ya? Jawabannya. Saya moderatorin aja. Bisa nggak Pak catatan dulu gantian bicaranya? Atau siapa Silakan ini yang catatan mau kaki, silakan. catatan Silakan, kaki Pak Opel catatan standby kaki. ya? saya dulu lah. Ya, Ayo, ya. ayo Bang Andi dua-dua, dikit-dikit Saya dua-dua. standby, saya Enggak, standby di sini udah, Korea sama saya Opel. standby. Ya. Silakan Pak catatan kaki Saya dulu ya. sama Pak Sidik ya. Oke. Namanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu Tuhan itu mau buat apa saja bisa. Itu jawabannya. Oke, ya itu yang saya tanya. Mustahilkah bagi Tuhan Ya. menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Silakan Bapak jawab. Itu Tidak jawaban ada yang itu. mustahil bagi Tuhan. Oh, Jadi berarti- Tuhan mau buat apa saja. Oh, Itu berarti dia jawabannya. berarti dia menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, yang lebih maha kuasa. Berarti Tuhan yang menciptakan itu sudah tidak maha kuasa lagi. Karena apa? Dia sudah menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, betul? Bodoh. Apa? Loh, pertanyaan Kawan, bodoh gimana? Pak Opel standby dulu Pak, biar dia berdua dulu. Bodoh pernyataan itu, kawan. Coba kalau Nah, bertiga. Silakan Bapak jawab. Dia sudah menciptakan logikanya, Pak. Dia sudah menciptakan Pak Opel yang dia lebih dulu maha mana? kuasa dari dirinya sendiri. Mana mungkin? Berarti dia sudah tidak Mana maha kuasa, ada, betul? Mana ada Tuhan Begini. seperti itu. Pak Opel itu yang ini, tertulis kawan. di dalam Nah, Bible, Bu. Tar dulu, saya diamkan dulu semua. Pak Opel ini kan tadi udah mempersiapkan catatan kaki dulu sama Pak Sidik, biar dia berdua gitu Udah, loh. tadi kan Pak catatan kaki udah jawab. Ya, Bapak diam. Enggak, biarkan dulu selesai dia berdua. Oke. Saya sudah jawab. Gitu loh. Oke. Jangan banyak suara gitu, nggak bagus Pak didengar. Silakan Vel, silakan Vel. Ya udah, Oke, catatan ya. kaki standby. Saya sudah Vel, silakan. Oke, Anda udah diam ya, Pak catatan Oke. kaki nggak boleh ngomong lagi. Saya nggak mau langsung menjawab pertanyaan Anda tadi. Tadi saya agak mengomentari sedikit tentang ayat Al-Quran tadi. Tuh, kalian bilang kalian mengimanin, mempercayai kitab Taurat. Di kitab Taurat itu, dengar dulu lah. Aduh. Ya, konteksnya tentang tadi. Nah, iya, Konteks- saya terus, jawab nanti. Saya jawab. silakan. Tuhan tuh di dalam kitab Taurat, Tuhan menunjukkan dirinya lewat api yang semak belukar yang terbakar. Di mana? Sama ke Nabi Musa. Datanya mana? Anda cari sendiri di Nggak boleh, Anda bawa data. kitab Keluaran. Nggak boleh, Kitab- nggak boleh. Siapa yang bicara dia bawa data. Saya nggak pegang Alkitab. Lu masa Kristen nggak pegang Bible sih? Semua orang Yahudi sama orang Kristen itu tahu bahwa Tuhan menunjukkan di semak belukar api yang terbakar. Bukan Musa Tuhan, itu dituduh- api, itu Dengar bukan Tuhan, dulu, itu saya api. belum selesai ngomong. Sebenarnya Dokter Andi Aduh, dia nggak payah menjawab banget ini. orang. Kamu jawab dulu. Tadi Lukas 1:37 jawab dulu. Saya kan sudah Iya, jawab saya- tentang perspektif Islam. Tadi kan kalian sudah bilang perspektif Islam. Iya, kamu Boleh kan dong mengatakan saya iya. sedikit Sekarang kamu komentari. jawab. Loh, kamu jawab dong. Katanya kamu Apa bilang itu tadi Lukas- Tuhan bisa disapiteng. Kamu penghinaan. Nah, sekarang saya tanya. Penghinaan Lukas di mana? 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang kamu jawab. Mustahilkah bagi Iya. Tuhan menciptakan Hah? Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Silakan Itu kamu jawab. pertanyaan bodoh. Loh, pertanyaan bodoh itu yang Mana tertulis. ada Bukan pertanyaan saya bodoh diam, Tuhan? Pak. Emang Saya saya nggak mau nggak boleh diam jawab tadi. seperti itu. Silakan jawab dulu. Iya, saya bilang itu pertanyaan bodoh. Loh, katanya kamu tadi mengatakan Tuhan bisa disapiteng. Nah, saya buka datanya lebih supaya kamu lebih memahami. Lukas 1:37 tidak ada. Loh, Itu oh berarti di dalam Lukas 1:37 itu ayat apa itu? Ayat bodoh. Pertanyaan Luka- bodoh dan menjebak. Lukas Mana 1:3 mungkin tidak ada mustahil yang bagi lebih kuasa Tuhan. dari Tuhan. Tidak Katanya ada yang Kak, lebih katanya kuasa kamu dari tadi Tuhan bisa jadi iblis, Tuhan bisa jadi apapun, Tuhan bisa jadi disapiteng. Nah, sekarang saya tanya, Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhanmu menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Itu Silakan pertanyaan kamu jawab. bodoh. Nggak ada Loh, hubungannya Mana sama ada dengan Tuhan ayat menciptakan Alkitab Tuhan, tadi. kawan. Loh, kan Pertanyaan tidak ada itu mustahil bodoh. bagi Tuhanmu. Katanya tidak ada mustahil. Sekarang kalau SWT bisa menciptakan yang lebih kuasa dari dia. Adakah dalil itu yang tertulis dalam Al-Quran?
Seperti yang tertulis Lukas 1:37, silakan. Kamu baru membaca Iya, ayat itu di Lukas yang saya tanya, itu di dalam Bible-mu yang saya tanya. Ini siapa tadi yang baca Yang saya Al-Quran tanya, itu? yang berbunyi Yang di dalam bilang Lukas yang 1:37, adakah di dalam Tuhan Al-Quran? Maha Kuasa. Tadi ada yang membaca Sekarang- ayat Al-Quran tadi. Dengar dulu, Iya. Mas. Ah, Saya- tadi ada yang membaca Al-Quran, Itu ayat perban- Al-Quran. itu perbandingan Dia bilang doang, Tuhan bro. Maha Itu Kuasa. perbandingan, itu penjelasan tahu. Sekarang Kuasanya tadi itu kan sama pertanyaannya. di mana tadi. tertulis di dalam Lukas 1:37 itu ada di dalam Al-Quran. Kayaknya Tidak ada mentok mustahil di bagi sini Tuhan. ya. Bukan, Jawab. tadi kan ada Kayaknya yang mentok di sini, saya ambil alih lagi. Sebelum ini Mentok di sini saya moderator, saya ambil lagi. Kita kembali ke omnipresent ya. Kita kembali ke omnipresent aja dulu. Oke, biar nggak mentok di sini begitu. Iya. Coba Anda Pak Opel jelaskan apa maksud omnipresent begitu, Tuhan ada di mana-mana? Maksudnya apa? Tuhan itu roh, dia metafisik. Nah, kalau dilihat lagi secara konsep kekristenan, dia Tritunggal. Kami mempercayai tiga yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa membedakan Allah, Bapa dan Bukan itu Putra. pertanyaannya, Pak. Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan dibilang secara metafisik, dia roh, dia bisa ada di mana-mana. Oke, baik. Tergantung Udah dia cukup. dia mau tujuannya apa. Nah, Oke. Yesus itu Kita belum berbicara tujuan, Pak. Belum. Baru Lah, kita di mana-mana tapi dulu ya. hubungannya tadi omnipresent. Iya. Sekarang Enggak, ini pertanyaannya lucu. Masa enggak masa dia cuma ketawa, jawabannya Pak, kalau lucu. ya atau Pak, gantian, ya Pak. atau tidak. Oke, saya akan jawab ya atau tidak aja. Ya. Oke. Sekarang Anda sudah Pertanyaan Nora. menjawab Tuhan itu ada di mana-mana. Selanjutnya gini ya Pak ya. Di mana-mana itu menunjukkan tempat atau tidak Pak? Ya, Pertanyaan terserah mulai, Le. mau ruang dan waktu. Ya, oke. Jadi di mana-mana itu tempat ya Pak? Hah? Di mana-mana itu tempat ya Pak? Iya, ruang Oh, dan baik, waktu. baik. Nah, Oke. Apakah Tuhan Anda pernah masuk dalam kandungan? itu kan memang sudah dituliskan di Alkitab bahwa roh Allah itu masuk melalui kandungan Oke, Maria. baik. Oke, baik. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa, Pak? Iya, Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Tuhan Anda waktu dalam kandungan? Nah, ini tadi. Jadi kalau Tuhan dengar dulu lah, saya jawab dulu lah. Jawabannya masa cuman sepotong-sepotong kata kan? Mendingan gak usah ikut deh saya di sini. Anak kalian norak semua. Jangan Pak, emosi, kok Pak. marah-marah sih, Pak? Sekarang kalau emosi. Tuhan ada di ada di kandungan Maria, Nih, apakah makasih, Tuhan tidak Pak. ada di tempat lain? Oh. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Lah iya, semua dia bisa kuasanya tidak berubah. Oke, Dari pertanyaan dulu Anda sampai tadi sekarang gini, Pak. kuasanya Izin tidak ya, Pak, berubah. Kan dengerin Anda tadi baik-baik ya. bertanya kuasa kan? Bukan itu pertanyaannya, Pak. Menurut Anda, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada dalam kandungan. Tuhan Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhan Anda di dalam kandungan 9 bulan, apa yang dia kuasai dalam kandungan? Kenapa harus maksudnya dia kuasai apa? Bukan pertanyaannya, Pak. Katanya Maha Kuasa. Pertanyaanmu tuh norak. Ya jawab. Jawab aja. Kalau saya jawab, boleh nggak? Boleh, silakan. Silakan. Oh, saya ikuti aja lah pertanyaannya itu. Apa yang dia kuasai dalam kandungan? Ya dia kuasai kandungannya dalam Bunda Maria itulah. Mantap. Kandungannya itu yang dia Tuhan kuasai. Anda menguasai kandungan perempuan. Pertanyaan ke selanjutnya. Waktu Tuhan Anda umur 2 hari, 3 hari, apa yang dia kuasai? Oh, yang dia kuasai itu ya sekitar dia tidur itu. Dia noleh ke si kiri, mungkin noleh ke Dia- kanan. di ayunan Itu yang ya. dia kuasai. Di ayunan ya, gerakannya pada catatan anak kaki kecil ya. kan gitu. Apakah Tuhan Anda menguasai air susu ibunya? Oh, menguasai. Karena dia membutuhkan air susu ibu. Oke, wah, baik. Secara jasmani. Waktu Tuhan Anda disusui sama ibunya, apakah dia Maha Kuasa? Oh, maha kuasa. Maha kuasa jelas. Jangan ketawa Pak, Tuhan Anda loh ini. Masa ketawa Tuhan Anda lagi susu? Loh, Bukan saya ketawain kamu. dia ketawa dengan jawaban saya. Saya ketawain kamu. Pertanyaannya norak. Bukan Nora. Tapi Tuhan Anda nete. Lanjut. Jelas kan? Aku masuk, aku masuk. Masuk. Tuhannya Apalagi Kristen pertanyaannya? ada di mana-mana. Setelah Torah saya. Iya, ada di mana-mana. Jadi pada saat nete dia nggak ada di mana-mana lagi gitu maksudmu? Kan norak. Bukan, beda. Apakah Pertanyaanmu tuh norak. bukan yang di situ.
apakah di dalam payudara ibunya ada Tuhan? Tuh kan. Ada. Ada ya? Ah, sip, Ada. bagus. Ternyata tak cerdas ya. Oh, Jadi silakan. Aku jadi sekarang ada berapa mengikut pribadi Tuhannya Kristen ketika payudara ibunya juga ada Tuhannya? Silakan. Oh ya, ya Tuhan lah. Tuhan itu ya satu. Itu. Pribadinya ada berapa? Oh, kalau tentang pribadi Tuhan itu dalam kekristenan itu khususnya Katolik itu ada konsep tentang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan soal ditetek tadi ya. Eits. Tadi katanya payudara ada Tuhan juga. Loh iya dong. Ya, jadi ada 4 dong harusnya dong. Oh, Kapan itu yang kamu pintar ya bilang. bos kalau kayak gini pertanyaannya bos. Tadi udah diakui, ayo. Makanya itu yang jangan kamu iya bilang. aja jawabannya. Itu yang kamu bilang. Tadi Lanjut, soalnya pertanyaanmu apa lagi? Ini pertanyaannya. Oke. Oke, Apa? sekarang Pertanyaannya nih apa nih lagi? nih. Nih, Jangan sekarang saya diganti dulu, tanya. biar kores Kalau Makanya jangan kores iya masih. aja Oke. kalau ditanya gitu loh. Jawab Oh, pakai loh, kita pakai ikuti kok. eskatologi, Kita ikuti pakai pertanyaannya kok. kristologi gitu kan enak jadinya. Nggak mau Tuhannya jadi 4, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Payudara. Kan nggak enak jadinya. Itu. Nggak apa-apa, Itu kalau kan kamu sebut otakmu itu yang juga nggak apa-apa. ngomong. Itu kan otakmu. Tadi soalnya diiyain apakah di payudara ada Tuhannya juga? Ada katanya. Ya wes, pribadinya 4 Tapi jadinya. kan bukan Loh, Tuhan Tuhan, payudara itu omongannya. namanya. Kan itu. Memang bukan Tuhan, Allah gue bilang Allah. Kalau Allah payudara namanya kan nggak kayak gitu namanya. Jadi memang otakmu Salahin yang catatan kurang kaki. cerdas. Tadi dia bilang katanya di payudara ibunya ada Tuhannya katanya. Loh, Mana? loh, benar. Iya. Aku jawabnya Iya. benar. Tapi kamu menyimpulkan bahwa oh berarti Allah payudara. Itu kan kau salah. Iya, Kan ada Tuhannya di dalam payudara. Cara Anda kesimpulan Anda itu kayak orang apa? Orang Ya udah, dibilang ketika IQ di payudaranya jongkok, ada gitu lah. Tuhan, itu yang masuk ke dalam payudaranya pribadi yang mana? Tuh kan. Silakan. Tuh kan, jongkok kan? Kawan. Jongkok Ini banget. sekarang saya jawab. Kalian duluan. Makanya siapa? Ini pertanyaannya siapa? berimplikasi Namanya. begini. Ini Kores ya namanya. Kawan. Siapa namanya? Bisa Selamat, nggak saya selamat. jawab? Oh, selamat. Silakan. Oke. Bisa nggak saya jawab? Selamat ya. Boleh. Tuh. Oke, saya serius nih, Matt ya. Ya. Matt, jangan Pak, campur serius. adukan. Iya, jangan campur adukan pertanyaan, Matt. Kalau kau tanya tentang pribadi Tuhan ya pribadi Tuhan. Jangan kau bilang kalau tadi bilang di apa payudara Bunda Maria itu ada Tuhan, pribadi yang mana? Ya lain lagi lah itu, Bro. Ya. Enggak kan pribadi ada 3, pribadi yang mana yang menghinggapi di situ? Bro, kami itu meyakini Tuhan itu Allah itu satu, tapi Oke. ada 3 pribadi. Anak buahnya Juma ternyata kayak gini ya. Jangan emosi, ini konsekuensi tahu, ini konsekuensi logis namanya. Ini namanya nabok. Sekarang ini terakhir ya, ini terakhir ya, ini terakhir. Ini terakhir ya. Lu nggak berasa. Ini terakhir ya. Noten di bawah udah Jangan terakhir lah. Kalau masih mikir pertanyaan jangan bilang terakhir. Enggak, soalnya tadi udah kena sekak karena Di ternyata mana payudara sekaknya? juga Nggak akhirnya ada nggak mau sekaknya. diterima pribadi juga. Kami Itu Nora. gantian, nggak Pak. merasa diskap. Ya udah. Sekarang Ah. pertanyaan terakhir dari jangan dari Selamat ya. Ketika Tuhan ada di mana-mana, pribadi yang mana yang ada di dalam patung? Silahkan. Tidak ada pribadi dalam patung, Nora. Tidak. Pertanyaanmu lele. Ih, katanya ada di mana-mana. Iyalah. Apa Nora, hubungannya kau bertanya Tadi katanya di mana-mana? Sepiteng ada. Di payudara ada. Nah, sekarang yang di dalam patung Bro, pribadi yang mana? bro. Saya tidak salah bertanya-tanya tentang Tuhanmu karena udah jelas tadi. Tuh kan marah kan? Marah tuh. Nora. Udahlah kok. Selamat terakhir aja udahlah. Oke. Ganti-ganti. Aku Oke, diganti oke. aja. Saya ini sekarang Maaf saya ya. nanya. Belajar dulu Sekarang saya tentang nanya. ketuhanan, Met. Kalau Ya, selamat sebentar, ya. iya. Belajar dulu tentang Iya. Apa? Iya. Bapak catatan kaki. Bapak catatan kaki dengan Maaf dong, maaf. Bapak Mohon Opel. maaf, mohon Ya, maaf. nggak apa-apa, dimaafkan. Halo. Udah ya, sekarang saya nanya. Sekarang posisinya posisi lagi. Iyalah posisi. Posisinya Allah Bapa ini ada di dalam kerajaan sorga kan begitu? Iya kan Pak ya? Posisi bro. Enggak, ini saya serius nanyanya. posisi Ini itu, bro. enggak. Posisi Ya udah itu, maaf. bro. Sekarang saya tanya. Oke, biar nggak salah biar nggak salah kata.
sekarang Allah Bapa ada di mana? Ya di mana-mana ada. Di mana-mana, udah dijawab. Ada Di dalam neraka diri ada, saya loh, Allah sepiteng Bapa ada, sekarang. udah dijawab. Ada dalam diri saya loh sekarang Allah Bapa. Buset. Oke. Iya. Jadi kalau Anda masuk kamar mandi, Mm-mm. ikut juga dia. Oh, ada Allah. Oh, Itu yang kami berarti- yakini. Buset. Berarti kekuasaan Allah Bapa ini kekuasaannya ada di mana-mana. Oh, Ya kan, benar. bisa ada di dalam ini, bisa ada di dalam itu, bisa Kenapa masuk. kamu bilang Allah Bapa tadi? Kekuasaan Terus Allah. siapa? Kekuasaan Oke, Allah, jangan bilang Allah kekuasaan Bapa. iya. Oke, kalau saya mah fair orangnya. Iya, saya fair Iya. orangnya. Jangan ketawa dari tadi saya nggak ketawa. Anda sopan Iya, ya sama silakan, saya. silakan, Saya ini 61 tahun. Iya. Nah, Silakan. dengar. Silakan. Orang tua ngomong nih. Silakan. Kalau saya mengatakan bahwasanya ketawa lagi. Ya kan boleh mengkoreksi Allah orang tua Bapa, kan. Allah Bapa ada di mana-mana, kan begitu? Yo. Allah Bapa ada di mana-mana, ada bisa masuk di mana saja, kan begitu? Di dalam apa saja, kan begitu ya kan? Yo. Nah, berarti Tuhan Berarti Tuhan Allah tidak maha besar karena bisa masuk di sesuatu yang kecil. Oh iya. Iya toh? Betul. Ya Itulah sudah, Tuhan. berarti tidak maha besar. Berarti tidak maha besar. Nah, tuh kan. Selesai. Itulah. Kertil Ah, betul otak Tuhan kalian. Kenapa orang tua Kristen. selalu memandangnya seperti itu? Ya Makanya udah belajar dulu selesai. tentang Makanya ketuhanan, itu, Tuhan makanya itulah metafisik, logika orang Anda. tua. Itulah terserah. Itulah logika Anda dalam bertuhan yang nggak jelas. Logika Anda Kan seperti begitu. itu, ya oke. Loh, Kawan, aku boleh kan bisa jelaskan masuk nggak, kemana-mana. Kan Ya, tadi Anda boleh sudah nggak mengunci. aku jawab? Saya Orang tua sudah seperti itu. Oke, saya kita sudah terima. Boleh nggak aku mengunci. jawab? Saya sudah mengunci kata-kata yang saya, Boleh nggak aku kata-kata jawab? Anda. Oke, Kata-kata boleh Anda nggak saya aku jawab? kunci Bentar dulu, bisa bentar masuk dulu ya. di mana saja. Berarti Kalau tidak boleh maha nggak besar. aku jawab? Selesai. Yang kamu Bentar kira dulu, itu izin dulu, izin. Tuhan itu cair. Kalau Boleh nggak Dia aku ke jawab? kalau Fer diam dulu biar ember. nggak ketabrakan Masuk suara. dia ke panci mirip panci. Itu Kalau cair Opil seperti yang itu. berbicara, catatan kaki diam, jangan bersamaan ngomong. Ini sekarang yang mau bicara siapa? Oke, Silakan, silakan. Siapa? Bapak catatan kaki. Ya, Anda diam Oke. dong. Anda diam. Iya, diam. Oke, Saya diam. ya. Silakan. Saya, kawan, kalau sampean punya pikiran itu sekarang menempatkan Tuhan itu seperti besar, itu seperti berdoser, itu. Tidak, saya tidak ngomong. Ya, sekarang pikiranmu itu kalau Tuhan itu tidak masuk yang kecil. Nah, Anda membatasi Tuhan. Allah maha besar atau tidak? Gitu. Yang Allah maha besar itu apa? besar Ya kekuasaannya, sudah. bro. Anda sebesar apa, Bapak? Besar kekuasaannya. Ada- Tidak bisa dibandingkan dengan benda Allah, besar seperti Allah berdoser, besar. Bapak Nggak ada di bisa. dalam Anda. Dengarkan dulu tuh. Orang tua Itu. dengarkan dulu Bapak itu ngomong. Anda diam, aku yang Bapak moderatorin, udah tenang ngomong. aja, biar dia berdua ngaco kalau Anda ngomong Lah, juga. tadi katanya dia yang Ovel, catatan Ovel. kaki yang ngomong. Kamu ini nggak ada Iya, aturan tapi ya? Anda yang Udah ngomong. turun kami di sana, ngotot-ngotot Gimana di sih bawah, Anda nggak ada ini? ilmu, cuma Iya. bisa ketawa, motong-motong. Jangan dipotong orang tua lah. lagi Biarkan ngomong dia diketawain. berdua. Biasa diskusi rumah kopi kali. Ya, saya lanjut ya. Iya, Saya silakan. lanjut ya. Saya lanjut ya. Iya, monggo. Oke, jadi kalau misalnya Mas siapa tadi yang lawan bicara saya ini membanding-bandingkan itu besar kecil itu seperti benda, ya nggak begitu Tuhan itu, bro, Hmm. gitu. Yang ada di Itu dalam yang saya mau kerajaan alam jawab. sorga. Silakan, mungkin Mas Ovel mau jawab, silakan atau moderator dulu lah saya kembalikan. Oke. Apakah Allah ada di dalam kerajaan sorga juga? Siapa yang mau Fel, jawab jawab. nih? Siapa yang mau jawab? Ovel, Ya, silakan. Fel. Pak catatan kaki diam. Surga itu tahtanya singgasananya Tuhan kalau secara Iya. kekristenan. Iya. Dia ada. Ya. Kalau di WC, di toilet juga ada. Enggak, jangan Pak, jangan. Kita jangan ngomong di toilet. Saya nggak ngomong kayak begitu tadi. Apakah Allah ada di dalam kerajaan Allah sorga? Allah di dalam kerajaan sorga? Ada. Ada di dalam kerajaan sorga. Ada di sorga. Ada di sorga, di dalam Iya. kerajaan sorga tadi Kak Bapak bilang kan? Ya terserahlah. Oke. Enggak itu tercatat Pak. Nah sekarang pertanyaannya, sebesar apapun Bapak, Allah Bapak ini otomatis lebih besar kerajaan sorga kan? Oh enggak seperti itu Bapak. Ya pasti. Anda mengatakan Bapak kan seperti itu bicara karena ukuran, apa? kan? Iya enggak, Bapak bicara ukuran kan. Di Kalau sini Bapak tadi saya bertanya bahwasanya Iya, apakah saya tahu. Allah ada di dalam kerajaan sorga? Iya. Bapak bilang iya. Kalau di Iya. dalam otomatis Iya. ada yang lebih besar ketika yang di dalam Nah. itu masuk. Begitu? Udah.
Saya jawab, boleh jawab? Silakan. Boleh, silakan. Nah, kalau Bapak bicara soal ukuran, Bapak salah besar tentang Tuhan itu. Tuhan itu tidak kita ketahui ukurannya sebesar apa. Tapi kalau kuasanya dia memang maha besar. Nah, kerajaan surga juga seperti apa besarnya saya tidak tahu karena saya belum pernah ke surga. Tapi Ya, Bapak seperti boleh, itu. tapi Bapak Jadi boleh mengatakan. kalau Allah ada di kerajaan surga, ya memang seperti itu yang kami percayai. Oke, tapi Bapak boleh mengatakan Allah ada di dalam mana saja bisa. Ya. Di dalam Yesus bisa, di dalam kandungan bisa, di dalam Bapak Di dalam kakinya Yesus bisa. bisa. Di dalam Yesus bisa. Itulah Allah, Bapak. Ya sudah Iya, Pak. makanya Selama Allah, saya bicara dulu ini tentang dengerin. Selama Allah yang punya maha kuasa, maha besar, yang maha ini bisa masuk ke dalam hal yang kecil, itu sudah tidak Nah, kan maha Bapak Pak bicara gugur ke maha ukuran, besarnya. kan? Iya. Saya tidak bicara ukuran, saya bicara ke mahanya. Ke mahanya. Bapak bicara itu justru menunjukkan kuasa dia. Nih, yang kita sebutkan Bapak itu adalah diri sama saya. Oke, Sesuai dengarkan dengan dulu. ukuran Bapak. Oke, dengarkan dulu. Kekuasaan Allah Bapa bisa masuk ke dalam diri Yesus. Itu kekuasaannya. Satu. Oke, itu kita kunci dulu. Masuk ke dalam Kekuasaan. diri Yesus. Kan itu aja Oke. Bapak udah salah ngomongnya. Ya udah Bapak benerin aja. Makanya saya benarin, Maha Bapak kuasa. langsung motong saya. Bentar dulu, kemahakuasaan, udah, silakan. kemahakuasaan Yesus Allah bisa menjadi Yesus, kan begitu? Iya kan? Nah, sekarang ketika dia menjadi Yesus ada di dalam kandungan Maria, sekarang saya mengatakan kita pindah ke maha yang lain, yaitu apa? Yang maha besar. Karena apa? Yang Yesus tadi ada di mana-mana, Allah Bapa ada di mana-mana itu maha kuasanya, Pak. Maha kuasanya. Bapak jangan mengkelompok-kelompokkan yang tadi Bapak kelompok-kelompok ini jangan Bapak campurkan. Saya yang nggak maha ada mencampur. kuasa Justru yang Bapak maha yang oke. kelompok-kelompokkan. Ini Bapak mencampurkan, saya mengkelompokkan. Loh, saya mencampurkan, justru saya Ya sudah, makanya saya mau uraikan. Ini saya uraikan dulu. Allah Dengerin itu dulu. dia bisa dalam Dengarkan dulu. kandungan. Firman Dengarkan dulu. Allah itu menjadi manusia, itulah Ya. Yesus. Itulah Maha yang kuasa. kami kenal dengan Yesus. Semua yang tadi kita bicarakan itu yang maha kuasa. Oke? Ya iya. Ya, sekarang saya berbicara tentang maha besar. Terus maha besar itu Di ma- apa? Ukurannya. Di mana kebesarannya Menurut ketika Bapak dia menjadi bayi? ukurannya, maha besar itu ukurannya. Tidak, Moderator ambil alih ya. Silakan. Waktu begini ya, waktu Tuhan Anda masuk dalam kandungan, apakah dia masih maha besar atau tidak? Ya iyalah. Itu Iyalah. Iya itu melekat. Nah, itu Baik, tadi. stop. Karena otak Bapak Ya udah melihatnya stop, udah ukuran. dijawab. Iya. Iya, Oke, saya maklum, selanjutnya. nggak apa-apa. Selanjutnya Ya, silakan. pertanyaannya, wis. Kalau Tuhan Anda maha besar, Saya ketawa mulu dari dulu tadi. dong. Gantian. Kalau Tuhan Anda maha besar dalam kandungan, pertanyaan selanjutnya, apakah kandungan itu besar? Nah, kan otak Anda melihat ukuran. Astaga Iya. Tuhan. Padahal itu maha besar Inilah, itu sifat loh. inilah. Bapak, Bro, maha saya besar boleh itu ngomong nggak? sifat. Sifat. Boleh nggak saya itu? Kata sifat Boleh saya itu nggak- bukan boleh nggak saya noun, ngomong, Pak, bro? bukan kata benda. Ini aku Jadi tambahin orang nih tua supaya itu makin perlu- sekak perlu ya. belajar Ini dulu supaya orang supaya tua. makin sekak gini aku Taruh tambahin. dulu, Res. Boleh nggak saya Yang ngomong, bro? maha besar itu maha kuasa atau Tuhan? Silakan. Boleh nggak Maha saya besar, Bentar, maha Des. kuasa itu sifat Oh, ya ketuhanan. kan, oke, gantian sebentar ya. Jangan Anda Boleh Anda nggak saya membandingkan dengan kandungan, Tar. dengan Tuhan kue, Anda Boleh itu nggak saya masuk, bro? dengan panci. Saya ke catatan kaki dulu ya. Catatan Oke. kaki, Tuhan Anda Oke. itu kan masuk. Nggak, saya mau jawab dulu yang Tar tadi. dulu. Tuhan Anda itu masuk di dalam kandungan 9 bulan. Masuk loh itu. Yo. Dia ada di sana gitu loh ya. Yo. Oke. Sedangkan Tuhan yang masuk dalam kandungan ini maha besar. Yo. Oke, pertanyaan saya. Bagaimana caranya kandungan yang sempit ini bisa mengandung yang maha besar? Silakan. Yo. Oke, saya mau jawab. Bro, pernah belajar biologi nggak, bro?
Nggak usah ini Pernah biologi. Ini Tuhan loh di dalam kandungan Maha Besar. Ya, Lanjut aja. saya mau tanya dulu sampean. Pernah belajar biologi nggak? Saya paham itu manusia di dalam kandungan itu dari pusar Oke. ibunya diberi nutrisi Seperti- gizi dari ibunya, paham saya. Oke. Tapi Oke, manusia dengar biasa ya. ini Tuhan loh. Ini Tuhan, iya. bukan manusia. Ya, dengar dulu lah. Ini Saya- Tuhan loh. Iya, dengar Ya, dulu lah. tuh. Ya. Bro, saya mau jawab begini. Saya mau jelas ke sampean begini ya, supaya kalian itu waras juga lah berpikir ya. Biarin. Begini loh, itu. Ya, kalau dalam kandungan kita aja manusia biasa, saya bapak ya, saya punya istri, saya punya anak. Saya pernah melihat bagaimana istri saya hamil. Ya, kalau sudah bayi itu di dalam kandungan itu elastis banget loh, Bos. Itu kalau secara kemanusiaan kita ya. Gitu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang Tuhan, itu tidak masuk dalam konsep yang sampean ngomong itu. Yang namanya kebesaran Maha Tuhan Maha Besar itu bukan soal besar bendanya. Itu seperti kata Ovel tadi itu sifatnya itu loh Maha Besar, bukan ukurannya. Itu yang saya mau jawab ke sampean Gantian ya, itu loh. udah ya. Bapak orang tua Oke, ntar itu dulu, adjektif. saya lagi sama catatan dulu, Itu Anda bukan diam noun. dulu. Itu kata sifat, Diam bukan kata benda. dulu, saya tidak berbicara sifat. Ini kita berbicara karena faktanya adalah Tuhan Anda itu. Jadi Tuhan yang- Bapak sebesar apa, gantian Pak? bicara dulu. Iya, Tuhan Bapak Lagi sebesar lama apa? tadi ngomong loh, kita diam, jangan ganggu dong. Fel, biarkan aja bertanya Fel, nggak Itu apa-apa. loh. Supaya Anda Silakan. paham gitu loh. Catatan Ya, silakan, kaki silakan. tadi berbicara bahwa dia menyamakan anaknya dengan anaknya Bunda Maria, diambil analogi ke sana. Aku Kalau nggak ada itu ngomong yang gitu loh ya. gantian dulu bicaranya. Aku nggak Saya ngomong tadi- begitu. Anda tadi bicara itu, saya tulis. Nanti kalau salah, Aku ngomong tentang nanti giliran Anda baru Anda sanggah, saya belum Nah, aku selesai. aku Nanti koreksi dulu. Tulis saja dulu. Kalau nggak ada pulpen pakai pilok di dinding tulis gitu. Loh, kan silakan tadi lanjut. Bapak yang bilang dia yang ngomong, dia merasa nggak ada ngomong gitu Iya, loh nanti Pak. dibantah setelah Bapak kok giliran langsung dia. galak banget, sederhana aja kok Pak. Oke, lanjut biar aja Fel, biar aja. Gimana Ayo sih lanjut. diskusinya begini amat? Lanjut. Gitu. Lanjut. Ini tidak Lanjut, berbicara mengenai kekuasaan, tapi berbicara mengenai sosok oknum yang maha besar ini di dalam kandungan. Faktanya, Tuhanmu di dalam kandungan ini pernah ada dalam kandungan. Jadi kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan itu. Keberadaannya di dalam, ada Tuhanmu dalam kandungan. Sedangkan kita paham, kandungan itu sempit. Tapi ada Tuhan ini di dalam kandungan Anda yang maha besar, begitu loh. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Anda begitu. Waktu Tuhanmu Boleh saya ada jawab? di dalam kandungan yang maha besar ini, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Silakan. Oke, saya jawab ya. Monggo. Kawan, sampean paham nggak dengan penjelasan sampean ini? Dijawab aja. Sampean Dijawab ngomong, aja. dengar saya, giliran saya dong. Iya, aneh nih orang. Sampean Tahu-tautin ngomong mulu. kandungan Dia ditautin marah. itu. Sampean ngomong kandungan yang sempit gitu. Terus sampean bandingkan dengan sifat Tuhan yang maha besar. Di mana ketemunya, Bro? Paham nggak? Kasih. Biarin. Jangan di. Apa ini Bapak nggak lucu? Bapak ini Iya, udah lucu kejebak ketawa. ngomongan Biarin, kamu itu. nanti saya jawab lagi. Biarin dia ngomong sendiri. Lucu. Kita hormati dia bicara. Lucu omongan kamu itu. Karena tadi mungkin orang Kristen yang kamu lawan tadi itu kurang-kurang. Sekarang kamu lawan kami berdua ini, ya hitung-hitung kalian. Gitu. Udah Pak. Udah, boleh saya jawab? Sudah. Nggak bisa kamu jawab, saya berdua macam catatan kaki. Udah, gantian ya. Oke, Tadi silakan, ini Bro. tidak mendengarkan catatan kaki apa yang saya omongi. Bahasa Indonesia nggak jelas ini orang ini. Saya pelan-pelan ngomongnya ya. Ya pelan-pelan Tuhanmu nggak ini, apa-apa. Lebih pelan lagi nggak apa-apa. Hei, Tuhanmu ini di dalam kandungan 9 bulan. Dia adalah maha kuasa. Tuhanmu dalam kandungan nih. Keberadaannya Iya. itu dalam kandungan. Pertanyaan saya tadi Anda nggak dengar. Waktu Tuhanmu ada dalam kandungan 9 bulan yang maha kuasa ini, apakah
masih ada Tuhan di luar kandungan? A ada, B tidak ada. Saya boleh jawab. Sama catatan kaki dong. Lah, Oke, Maksudnya- saya jawab. Saya Pak jawab. Novel nanti sama saya aja. Saya jawab. Saya Enggak jawab. lah, saya jawab ini dulu lah. Saya jawab. Saya ngikuti Silakan, aja silakan. pertanyaanmu yang menjebak dirimu sendiri itu. Kau bilang Tuhan ada dalam kandungan, terus kau bertanya lagi, apakah ada Tuhan di luar kandungan? Itu sudah selesai. Lo kok gak dijawab? Lo sudah. Nggak jawab kok. Loh, itu jawab. Saya ulang ya. Saya ulang. Iya, ya nggak Saya dijawab. ulang ya. Iya, Saya ulang ya. silakan. Oke. Pertanyaanmu itu menjebak dirimu sendiri. Itu. Engkau mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam kandungan. Terus kau bertanya kepada saya, apakah ada Tuhan lain di luar kandungan? Itu kan pertanyaanmu itu gimana ya kau buat itu? Ini tinggal jawab. Biarin dia bilang nanti Tuhan giliran lain saya. ya kan. Oke, gantian ya, saya lagi. Ada Ya, diam saya dulu, jawab Fel, dulu jangan kali kepanasan kalimat, kau. kenapa, Pak? Tar Bapak dulu, alergi banget sama tar saya. dulu. Saya sanggah dulu, Anda diam dulu. Ya, inilah resikonya. Gantian Pak, Anda ngomong saya diam loh. Inilah resikonya kalau menganut konsep omnipresent. Tuhan ada di mana-mana begitu ya. Ini Anda sudah akui tadi, Tuhanmu yang Maha Kuasa ada dalam kandungan. Berarti ada Tuhan di dalam kandungan. 9 bulan dia di sana. Pertanyaan gampang, apakah ada Tuhan di luar kandungan? Anda jawab. Pertanyaanmu itu menjebak dirimu. Itu jawaban Anda. Ini Anda normal atau habis minum Karena paramet? Bapak bertanya ya Tuhan yang Coba lain. dijawab saja. Oke, saya Waktu jawab ya. Tuhanmu Saya ada jawab dalam ya. kandungan 9 bulan, ya, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Saya Catatan jawab kaki ya. dulu, kalau menyerah baru kau. Loh, udah dia tadi udah Catatan jawab. kaki udah menyerah belum? Mana ada menyerah? Dia udah jawab. nggak bisa. Diam dulu kau. Oke, Vel. Diam Oke, dulu. Vel. Mas sabar, Vel. Catatan Oke, kaki udah Vel. menyerah belum? Belum lah. Ya udah jawab. Ya, jawaban saya sama. Pertanyaanmu tuh menjebak dirimu sendiri. Gua nggak jawab dia, katanya pinter. Pinter Loh, nih. Nggak mau jawab dia. Saking Bingung dia. Pinter nih. hebatnya saya, Katanya saking pinter, hebatnya Pak. saya tidak Udah, mengikuti bisa saya saluran jawab. pikiranmu Katanya itu. pinter, jangan kepanasan kau. Gitu. Salah Bapak. Saking Bapak hebat- bilang, saking Bapak hebatnya bilang saya. Bapak pintar. Itu catatan Saya- kaki itu bermain filsafat sama Bapak. Pintar Bapak dia. yang nggak Makanya. paham. Iya. Itu. Ya silakan. Ah, Catatan Bapak yang kaki nggak paham. berdua sama Opel. Udah gini Jangan aja, diam. saya Silakan jawab Anda konkret berdua. lah. Saya jawab konkret. Pinter Bapak nih. kan mau jawaban konkret kan, biar saya jawab. Oke, habis ini saya nanti sekarang nanya catatan lagi. kaki diam. Opel yang mau menjawab. Oke. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Ya, pertanyaan Bapak. Apa itu? Coba diulang. Bapak bilang tadi ketika Tuhan ada di kandungan Maria, apakah ada Tuhan yang lain? Kalau Tuhan yang lain tidak ada. Enggak begitu Tapi pertanyaannya. Tuhan yang sama Salah. ada. Salah pertanyaannya. Ah, ya udah silakan bertanya saya ulang. ulang. Oke. Waktu Tuhanmu ada di dalam kandungan selama 9 bulan, Ya. apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Silakan. Tuhan saya juga kan? Ya, Tuhan Anda lah, masa Tuhan Iya. monyet? Tuhan Anda lah. Bapak jangan bilang monyet lah. Bapak kok Bukan kasar Tuhan banget monyet, sih? Tuhan Orang Anda. kan orang tua. Ya Tuhan Anda. Oke. Bukan Tuhan monyet. Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau dia ada di kandungan, berarti dia juga ada di luar kandungan. Oke. Udah. Oke. Baik. Nah, sekarang Jawabannya saya udah bertanya ya. sama Bapak. Bapak Ntar bertanya dulu dong. dulu. Enggak, saya Tuhan jawab dulu. Maha Baik. Baru belum kelar Saya ini. hubungannya sama Selesai kandungan dulu. tadi, Pak. Yang Kalau maha di besar dalam tadi. kandungan ada Tuhan, di luar kandungan juga ada Tuhan. Ada berapakah Tuhan? Satu. Ini Anda habis minum Kalpanax ya? Nah, kan. Alah, kok kamu tanyanya gitu sih? Makanya saya bilang Bapak tidak tahu konsep Katanya kekristenan. satu Tuhan. Ada di dalam Ketuhanan dalam kandungan. kekristenan. Tapi di luar kandungan juga ada Tuhan. Berarti Tuhanmu banyak Nah, Bapak dong. nggak tahu. Ya nggak tahu Kan? bagaimana kena lagi Saya, nih dia. saya jawab, Kena Bapak dia. membantah. Maunya Bapak apa? Maunya Bapak apa? Sekarang saya tanya tadi yang Tuhan Anda ada berapa, bro? terkait masalah Tuhan Maha Tuhan Besar. Anda ada berapa? Gimana? Tuhan Anda ada berapa? Satu. Satu. Kalau dia ada dalam kandungan, apakah Tuhan ada di luar kandungan? Bapak tahu Tuhan Ah. itu fisik. Saya ulang Dia tahu lagi. fisik. Dia Tuhan roh, Anda ada Pak. berapa?
Roh itu bisa ada di Tuhan mana-mana, Anda Pak. berapa? Satu, Kalau di dalam kandungan berarti di luar Satu. kandungan masih ada. satu, Berarti dua dong. satu. Otak Bapak kerdil. Ini Ngerti mata hati kan ya. Otak Bapak kerdil. ini Kristennya bodoh-bodoh, gua bantuin ya. Bang Andi gua bantuin Kristennya ya. Bantuin. Ini Ovel sama catatan kaki. Nggak mau, gua pengen bantu. Siapa Gua bilang pengen Kristen bantu. yang bodoh? Anda yang Ngapain bodoh kau bantu? bertanyanya seperti itu. Sini gua bantu. Anda udah Dia tahu bantu. konsep Tuannya kekristenan satu. Kenapa itu, bisa satu? Tuhan ada di mana? Contohnya apa? Udara gitu dong. Itu gua bantu ya. Kamu Udara. bilang bantu, Nah, memang gitu. Silakan kamu lebih dilanjut dari tuh. saya. Udah gua bantuin. Oke. Kesel Pak. banget dari Oke. tadi. Ngapain Oke, kau bilang kita- kau lebih hebat bodoh? dari diskusi. Tuh, Memang yang udara. bertanya Contohnya yang udara bodoh. gitu loh. Lanjut. Yang bertanya Kita yang diskusi aneh. santai. Oke Pak Opel. Dia Sebentar Pak udah Opel. tahu omnipresent, tapi Iya, ditanyanya iya. seperti itu. Enggak, Iya. tunggu Pak dulu, Opel. saya bertanya dulu sekali bisa. Pak Opel, Sekali sebentar aja. Pak Opel. Sekali Iya, aja iya, iya. namanya. Boleh nggak? Iya. Boleh nggak? Tadi Sekali aja katanya jawab. catatan Pak Rashid, catatan kaki, tolong, catatan please. kaki. Boleh nggak dan nanya Boleh, tuh? boleh nggak saya bertanya Iya, sekali aja? iya, silakan. Nah, Oh, usah tadi dipanggil, Bapak udah kan KO dia. tadi Bapak ceritakan tentang Tuhan Maha Besar. Hmm. Seolah-olah Bapak membandingkan Tuhan Maha Besar itu dengan ukuran kandungan. Saya bertanya sama Bapak, Mm-mm. ukuran Tuhan Bapak sebesar apa? Tidak Tidak bisa terbatas. diukur dengan apapun karena dia tidak bisa kita ukur. Nggak bisa ada yang mengukur. Tidak terbatas. Tidak Apalagi? tidak terbatas itu diukur. masih ada ukuran. Nggak bisa diukur. Dia nggak bisa diukur. Nggak bisa Udah saya diukur. jawab aja biarin. Singkatkan kalau Lanjut. kita jawab. Yoi. Saya masuk ya. Saya masuk ya. Ya. Sekarang Saya masuk ini ya. kembali ini Opel ini kena juga dia nih. Bukan. Catatan kaki Saya kamu udah masuk. kena kau. Justru saya Ini ya, Enggak. Opel. Eh, Tuhan Anda jadi berapa tadi? sebesar Tuhan Anda planet- tadi mengatakan Tuhan Anda itu tata satu. surya ya, Hei, Tuhan Bapak. hei. Tuhan Enggak, Anda saya itu belum selesai satu. bertanya tadi. Kan Tuhan langsung- Anda itu langsung ada satu. potong. Ada di dalam kandungan. Tapi Tuhan masih ada di luar kandungan. Ada berapakah Tuhan? Satu. Jadi dua. Jadi dua tuh katanya Stephen tuh. Dua tuh. Stephen, Boleh Tuhan saya Anda masuk? berapa Stephen? Anda diam dulu. Boleh saya Stephen, masuk? Tuhan Anda berapa? Sesuai Stephen. dalam Alkitab, Ah, dalam Yohanes 17 ayat 3, dia adalah satu. satu. Tapi kalau di dalam kandungan ada, di luar kandungan ada berapa itu? Jadi dua kalau begitu. Dua dong Tuhan. Pinter ini namanya Kristen jujur nih. Ini gimana sih Stephen ini Muslim atau Kristen dia? yang kamu kehendaki kan jawaban seperti itu. Nah, ini Kristen jujur ini. Dia bukan Kristen. Tidak, bukan Kristen jujur, tetapi karena sesuai dengan keinginan kamu. Oke, Pak pikiran Opel, kamu. oke. Stephen nyembah Yesus nggak Stephen? Menyembah Yesus. Tuh, Kristen dia. Oh jujur dia. Kan, Percaya salib nggak? Stephen percaya salib kalau nggak? berbicara omnipresent, kan ada Amsal 15 ayat 3, Pak. Apa? Ayo, bentar, saya buka. Ini kita Coba punya ya Bible Bapak nih. baca aja. Kita punya Bible nih. Ah, iya, saya. Bagus. Begitu dong kalau diskusi harus siap Bible. Amsal 15:3. Saya bacakan saja. Mantap nih pakai data. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Begitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, artinya Jadi Tuhan pemahaman maha. saya mengenai omnipresent Berarti itu. mata Tuhan banyak dong, Pak. Artinya Nah, sesuai Tuhan dengan- itu maha melihat, coy. Aduh, kalian Oh, kasihan. bukannya Pak Rashid bilangnya tadi mata Tuhan ada di Kasihan. banyak tempat, berarti mata Tuhan banyak dong. Cara Kok berpikir boleh Bapak sih? kan seperti itu. Tapi Kok Tuhan boleh? Anda ini pernah dalam kandungan. Masalahnya Tuhan Anda pernah dalam Kasihan kandungan. gitu loh, kalian ini aduh. Betul. Kalian ini loh, kalian ini belajar di mana sih sebenarnya? Terus tujuan kalian ini sebenarnya apa? justru sih? catatan kaki kamu udah Cara KO tadi berpikir kan dia bisa seperti jawab. itu. Dia baca saya mau- Amsal tadi, mata saya mau Tuhan bertanya. ada di banyak tempat. Gini, Berarti kawan. Tuhan punya mata Kawan. dong katanya. Saya nggak begitu tadi Kawan-kawan. caranya loh. Yusuf ketawa. Alah, Saya tadi hanya kawan-kawan. bisa bohong lah. Katanya Tuhan dalam kandungan. Katanya Sebentar ya. Tuhan ada di luar lagi. Gantian ya, gantian. Halo, kawan. Catatan kaki, Kawan. diam dulu Anda udah KO. Yang Oh, menjadi mana ada masalah KO di sini adalah Mana ada KO, Tuhan ini sembarangan Anda saya bilang KO. ini Sekarang saya mau pernah ngomong. masuk ke Izinkan. dalam kandungan. Izinkan saya. Tuhan Izinkan saya Anda ngomong. ada di dalam Berarti Tuhan, kandungan. Tuhan Bapak Gitu ya. sebesar Izinkan saya tata ngomong. surya melebihi Iya. tata surya ya Pak ya, besarnya ya Pak. Izinkan saya Sebentar. ngomong, Bro. Stephen, bentar dulu. Izinkan saya Stephen, ngomong, Bro. kamu mau ngomong Izinkan apa? saya Kamu udah ngomong, KO Bro. tadi.
Izinkan saya ngomong, bro. Kamu udah nggak tahu Kamu tadi bilang kau, apa tadi? siapa yang bilang kau? Kau Kau tadi aja nggak bisa nggak jelas. jawab. Udah catatan kaki Izinkan kamu nggak bisa saya jawab ngomong. tadi. Kamu Udah diam aja. izin apa pula? Nggak bisa Izinkan jawab saya juga kamu. ngomong. Mau ngomong apa Izinkan lagi? saya Mau ngomong apa lagi? Kamu udah KO Loh, kok. boleh nggak Udah saya ngomong KO dulu? kok. Udah KO kamu Loh, tadi. kau apa? Apanya Iya, yang Kalau kau kamu nggak pertanyaan bisa kalian? menjawab gimana? Loh, apanya? Ovel juga Pertanyaan menjawab kamu aja nggak bingung-bingung. jelas. Kok Tuhan dalam kandungan Apanya ditanya kau? ada Catatan lagi kaki Tuhan? soalnya kalau tiap ditanya yang disalahin Ngerti pertanyaannya kamu bukan bahasa. menjawab, makanya KO. Jadi Tuhan udahlah. ada Stephen aja di coba dalam tanya-tanya Stephen. kandungan. Saya Kalau baru- ditanya ada nggak saya Tuhan di luar? baru- Ada. Saya baru Berarti sekarang- Tuhan berapa? baru Satu. sekarang begitu aja kalian Aduh. keder. Tuhan punya mata dong katanya di Amsal. Boleh nggak saya ngomong? Saya Bro, tidak boleh pernah nggak saya mengatakan Tuhan begitu. Yang jelas, Boleh nggak waktu saya ngomong? Tuhanmu ada dalam kandungan, Boleh nggak saya dia ngomong, bro? catatan kaki diam dulu ya. Kalau Anda Nah, masih ngomong saya sampean turunkan. hargai saya Kalau juga dulu. Anda masih Turunin ngomong aja, saya Hes. turunkan. Turunin aja catatan kaki kalau nggak diam. Saya turunkan kalau Anda masih ngomong. Ini Ngomong tidak satu-satu. berjiwa Kamu udah besar. KO nggak bisa Esti menjawab. turunin Esti, perintah turunin catatan kaki. Nah, Nggak mau kan diatur dia. Turunkan langsung. Turunin aja. Turunin, Udah, turunin udah, aja, turunin. kasihan udah. kamu ini. Berisik. Kasihan nih. Turunin. Nggak bisa diatur dia. Nggak bisa Nanti diatur. kalau Oke, naik lagi- Akibat nggak bisa sekarang- diatur lah ini. Gini ya. Oke, Gini, sekarang Bro, sekarang Pak Bro Opel, Opel. ya, waktu Nggak, Tuhanmu, saya mau bahas Amsal tadi. iya saya baca Amsal ini, saya mau bahas Oke, Amsal. iya. Baik, ya. Waktu Tuhanmu di dalam kandungan, apakah dia punya mata? Enggak Pak, Amsal tadi Pak. Iya, tadi. Amsal ini mata Tuhanmu ada segala Punya, tempat. Oh ya. Gimana sih Punya, kamu Pak. ini? Saya Oke. bacain ya. Mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya, Berarti banyak mata Tuhan, Pak. Hei, dengerin dulu. Tuhan punya mata. Ini data. Waktu Ya, Tuhan punya Tuhanmu, mata, Pak. waktu Tuhanmu ada di dalam kandungan, apakah Tuhanmu punya mata di dalam kandungan? Punya, Umur Pak. berapa bulan dulu Pak? Punya. Baik, Umur berapa baik, bulan? baik. Waktu Tuhan di tempat lain ada di neraka, Tuhanmu punya mata? Maksudnya gimana? Tuhan Yesus itu firman yang dengar dulu, diam dulu kau. Jangan Bapak pun enggak sopan. Bapak nyahut-nyahut. Ya silakan. Silakan. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Manusianya punya mata, punya tangan, punya kaki. Seperti manusia biasa. Jadi kalau Bapak bilang waktu Tuhanmu di neraka dia punya mata, kan itu pertanyaan bodoh, Pak. Oh, Emang pertanyaan Tuhan bodoh punya ya? mata? Oke, baik. Bapak kalau bertanya yang Iya. cerdas dikit kenapa, Pak? Karena Anda nggak bisa jawab. Saya ulang ya. Gimana saya nggak bisa Saya- jawab? Saya bisa jawab. Saya ulang. Pak, dulu dari tadi gantian. saya jawab Bapak Gantian, loh. gantian. Waktu Tuhanmu di dalam kandungan punya mata. Saya tanya lagi. Tuhan di luar kandungan punya mata juga nggak? Jawab. Yang menjadi manusia itu Yesus. Bukan itu pertanyaannya. Makanya Bapak lulusan apa sih? Lulusan SD ya? Iya, saya SD-in Anda ini. Iya, Bapak Ini SD. saya SD kan Anda daripada Pantes saya kan, kalau saya tolong dong yang cerdas dikit. tak bawa mau tak tinggi Pak, ilmunya bawa jawaban itu tidak selalu Bro. ya atau tidak. Bapak mau tak aneh. bawa mau tak tinggiin ilmunya tak bawa ke original teks. Enggak, Lu bisa Bapak baca. norak. Lu Bapak bisa baca. kampungan tahu. Bapak kampungan. Bapak bilang Bapak orang tua. Tapi ketika saya menjawab, Bukan saya Bapak ngomong langsung itu, bantah saya Bapak. ngomong. Ini masih SD loh ilmunya. Bapak Tak bawa. norak. Bapak Gantian. kampungan. Gantian bro. Kalau saya menjawab, Bapak dengarkan dulu dong. Ya, silakan Tadi jawab. Bapak Bapak bertanya, jangan saya emosi. dengar. Pertanyaannya Bapak apa yang Anda mau tenang. jawab? Jangan Pertanyaan emosi. apa? Pertanyaan Bapak apa? Ya makanya dengerin. Lah tadi udah Bapak udah Bapak tanya. Ya coba ulangi pertanyaannya apa? Nggak tahu kan? Ngocek malu lulu kayak burung beo. Waktu Makanya Tuhan di dengerin. dalam kandungan, Nah. Bapak bilang, terus kalau di luar Bapak punya mata nggak Tuhan, kan gitu kan? Ya jawabannya apa? Nah, secara konsep Kristen, Tuhan itu roh. Roh firman yang menjadi manusia itu Yesus, itulah manusia. Kalau secara rohnya dia tidak punya mata, tidak punya telinga. Yesus punya mata nggak? Secara manusianya dia punya. Oke, apakah Aduh, manusianya? pertanyaannya norak Oke, banget gitu-gitu oke. aja. Berputar-putar seperti itu. Ngomong Katanya dulu lu, iya gantian dulu. bicara.
Gantian. Cerdas dikit Pak. Kenapa Pak? Atau saya mau tinggiin ilmunya, mau? Berani? Tinggi Berani, ya, bisa? yang agak tinggi Oke. dikit, jangan Nah, norak tinggiin gitu Pak. ilmunya. Bapak, Tak- enggak, saya jadi tinggiin ilmunya sekarang, selesai lo Bapak ya. nggak ngerti tentang Iya, konsep tak tinggiin kekristenan, ilmunya. tentang Oke. konsep ketuhanan kekristenan. Oke, tak Jadi, tinggiin jadi kalau ilmunya. bertanya itu terus, Iya, udah tak tinggiin Bapak ilmunya. Ya udah diam diam. Ya udah diam. Saya tinggikan ilmunya ke semester 1 STT. Semester 1 semester 2 ya. Tadi SD nggak apa-apa. Saya minta ke STT ini. Ya. Apa artinya ini saya baca nih? En harke en hologos, kai hologos en prostonteos. Ini artinya apa? Lempar anduk ini, lempar anduk. Ini pelajaran kelas semester 2 STT. saya bukan DTT Pak. Katanya tinggi. Jangan so. Makanya jangan so. En arke en hologos en prentesteon. Bapak nggak Entah tahu benar ya. tahu yang entah benar Makanya entah kamu enggak yang masih Bapak tanya dikasih itu saya pelajaran nggak SD. tahu. Jangan Oke, sok-sokan pinter. Bang Handi, Bapak kan izin Bang biasa Handi sedikit klaim-klaim aja. aja. Dikasih orangnya. teknologos. Itu muslim bisa jawab loh itu loh. Izin Bang Bisa Handi. jawab itu Izin muslim Bang loh. Handi. Saya jawab saya tanya ke muslim aja ya, ke Mas Kores ya. Lu diam dulu bro, ini kita kuliah dulu nih ya. Iya. Mas Kores artikan ini ya Mas Kores ya. Kalau saya salah sebut Yunaninya mungkin boleh lah. Tapi dikoreksi udah Yunaninya salah, dan Pak. artinya. Nggak usah, Pak. Anda diam dulu. Enggak usah norak Pak. Anda diam dulu. En harke en hologos kai hologos en prostonteos. Saya Silakan, bisa. Mas Kores. Mas Kores Saya dulu bisa. aja. Silakan, Mas Kores. Aku frasa pertamanya. Pada mulanya Adalah sudah ada kata. Tuh. Ya, ini salah, mahasiswaku ini salah. Ini ada mahasiswa ini S3. Lu diam dulu. Diam sebentar ya. Iya. Bentar bang. Ada Ntar dulu, Bang Andi ini bentar. saya mau ke sana Ada- ini. Ternyata mahasiswanya. Ntar dulu ya. Evangelis, assalamualaikum, Bang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamuallah Bang Nandar. Oke, Bang Nandar, tolong artikan ini. Sekarang Anda yang menjadi mahasiswa saya nih. Waduh, Artikan ya. gua dikeroyok 5 orang ini. Anda diam dulu. Anda diam. Anda nggak ditanya kok. Anda dengerin aja dulu Bang orang Andi sekolah. bentar bang. Bang Andi bentar bang. Bang Andi bentar bang. Ada Billy di bawah mau minta naik bang. Billy siapa? Mau dinaikin. Billy Billy siapa? Billy. Billy Yahudi. Itu Billy Oten Lin. Oten. Oh jangan. Oh, Billy Billy Tritung. Oten. Sampah itu jangan. Gak usah. Bang Nandar, Oke, dengerin dulu ya lanjut. Bang Nandar. Kalau saya salah dikoreksi. Apa arti Hosana, Bang Nandar? Hosana itu artinya moga kiranya diberikan keselamatan. Yesus didoakan itu dalam Matius 21 ayat 9. Wis. Di dalam mana? Hosana leben David. Di Saya dalam passing. mana tadi ayatnya? Lu diam dulu, orang ngomong. Iya, tadi kan bilangnya ayat. Anda diam, Kalau saya ayat, ngomong. harus cari dulu ayatnya. Di mana tadi ayatnya? Matius 21 ayat 9. Coba dibaca. Matius 21 ayat 9. Ya, silakan. Ya, silakan Bang Nandar Hosana. Terusin. Silakan Bang Yo, diterusin. Hosana artinya apa? Ya, sambil Anda buka oval green. Kandenet, aku juga mau nanya. Kenapa Yunani belakangnya asus belakangnya? Kenapa Kandenet? Ya selesai dulu ini dulu. Oh, iya. Hosana dulu. Hosana dulu. Hosana itu adalah bahasa Ibrani. Dia bukan bahasa Aramaik tapi bahasa Ibrani. Saya juga heran ya. Sebelum nanti saya jelaskan lebih jauh, saya juga heran. Hosana ini adalah satu diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan. Kalau haleluya, ya jelas ya, terpujilah Tuhan. Tapi kalau Hosana itu tidak pernah diartikan. Bukan hanya di dalam Matius 21 ayat 9, kata Hosana ini tersebar di banyak ayat, tapi tidak pernah diartikan. Nah, di dalam Matius 21 ayat 9 sangat jelas itu. Jadi banyak orang yang berseru kepada Yesus, Hosana bagi anak Daud. Jadi terjemahannya itu begini, Hosana bagi anak Daud. Padahal Hosana dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya, Hosana leben David. Hosana boleh kiranya keselamatan, le, tanya Sueb nanti ya. Le itu kepada, ben anak, David, Daud. Ya, Hosana leben David, keselamat. Boleh kiranya keselamatan bagi anak Daud. Jadi Yesus itu didoakan,
Makanya kata hosana di dalam perjanjian baru tidak pernah diterjemahkan karena artinya adalah doa, doa bagi Yesus. Ini termaktub di dalam Mizmor Daud, ya, di dalam Mizmor Daud atau kitab Tehilim, di dalam Perek pasal Me'ah Pesemone Esreh, dalam pasal 118 ayat ke Esrim V Hames 25. Coba cross check nih ya. Mazmur 118 ayat ke-25. Itu kata hosana diterjemahkan itu. Kiranya keselamatan. Dalam Ya bahasa Tuhan, Ibraninya, artinya begini, ya Tuhan ya, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran, gitu ya. ya Tuhan di situ kan kata Tuhannya itu kan dari kata Adonai. Sudah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya itu begini. Ana Adonai Hoshana Ana Haslihna. Jadi ya Tuhan kiranya berikanlah keselamatan. Sedangkan Hosana sendiri artinya kiranya keselamatan. Dalam Matius 21 ayat 9, kiranya keselamatan diberikan kepada anak Daud. Makanya tidak pernah diterjemahkan. Oke. Anak Daud itu siapa Bang Yo? Bang Nandar, saya mau nanya dulu Bang Nandar. Kira-kira kenapa orang-orang Israel itu, orang-orang itu mendoakan Yesus seperti itu? Ya wajar didoakan kan, Yesus seorang nabi. Oke. Makanya kenapa Yesus itu diselamatkan dari peristiwa penyaliban itu manifestasi dari doa. Ah, itu lain cerita, itu lain cerita. Jadi gini, saya mau nanya dulu tadi, saya mau nanya dulu, mau gali dulu. Saya juga mungkin Bang Nandar lebih paham lah ya. Saya nggak tahu lah ini. Sekarang tadi Bang Nandar bilang ya Hosana itu untuk anak Daud kan? Bukan saya yang bilang loh, ayat Alkitab. Coba Bapak baca Matius 21 ayat 9. Iya, Hosana bagi anak Daud kan? Iya, Hosana bagi anak Daud. Oke. Apakah Yesus anak Daud? Itu di bahasa ayat sebelumnya. Iya, enggak, jawab aja. Di dalam perspektif Kristen yang namanya ada Daud itu Yesus. Yesus. Yesus adalah keturunan Daud, ya kan? Jangan melebar kemana-mana. Itu Hosana artinya apa? Keselamatan Hosana bagi anak Daud kan? Ya. Iya kan? Hosana bagi anak Daud. Artinya di situ Yesus itu keturunan Daud kan? Bukan. Kok Yesus enggak gini. Jawabnya gini. Iya, gini. Daud. Gini Ovel, itu orang Israel. Iya, orang-orang Israel itu menganggap Yesus itu anak kandungnya Yusuf. Gitu. Loh, tapi kenapa di sini kembali ke topik dulu ya. Karena Yesus anak kandung Yusuf, anak kandungnya itu. Saya ambil alih dulu ya. Ovel. Tadi dengerin dulu ya, saya moderatorin. Ini topik saya. Dengerin. Tadi Bang Nandar udah menjelaskan arti Hosana. Apakah Opel setuju atau tidak? Apa yang dibilang tadi Nandar? Oke, kalau begitu dipasang kuping lagi, Bang Nandar ulangi sekali lagi arti Hosana. Pasang kuping, silakan, Bang Yo. Bang Yo, diulang lagi arti Hosana. Bang Yo kemana nih? Membelakangi kamera kayaknya. Sorry. Ya. Kemute. Ya. Hosana itu artinya kiranya keselamatan. Kalau kita parsing ya, kita jelaskan kata per kata di dalam Matius 21 ayat 9. Hosana kiranya keselamatan, le kepada ben anak Daud. Kiranya keselamatan bagi anak Daud ya kan? Ya. Oke. Sekarang saya tanya. Ini kan diskusi nih. Ya. Yesus itu anak Daud enggak? Enggak, ini jangan dulu bertanya ke sana. Anda setuju enggak arti Hosana itu? Bapak tunggu dulu lah. Biarkanlah saya ngomong dulu. Bapak kan tadi dia udah puas. Saya membuli Anda. Sama Nandar. Kan tadi Nandar kan menerjemahkan dinaikin ilmunya loh. Itu artinya keselamatan bagi anak Daud. Aduh, payah banget. Diskusi. Biarkan aja Bang Handi, biarkan aja. Iya, dengar dulu lah. Kan saya kan bukan membahas di luar yang dibilang Nandar. Iya, langsung aja. Enggak, dia mau kabur itu. Yang ini kan topiknya tuh Hosana, klausa pertamanya. Dia malah bahas ke anak Daud. Tadi kan Hosana dia bilang keselamatan bagi anak Daud kan gitu.
Nah sekarang coba yang Hosana itu, kalau lu setuju nggak Yesus itu didoakan untuk selamat? Setuju nggak? Kalau setuju baru kita pindah. Saya mau cerita dulu, dengar dulu, nanti saya ke sana. Pasti Lu bukan kesana. cerita, lu bertanya. Bukan, tadi kan dia bilang Ayo. Hosana bagi Ya anak udah, Daud. biarin, Ya udah lu cerita dulu kalau gitu, coba lu cerita dulu, coba pengen tahu, pengen dengar Saya gua. makanya bertanya dulu, kita Nah sepaham tadi nggak katanya dulu? mau cerita. Iya, saya sepaham nggak dulu. Ini dengar dulu lah. Saya belum cerita loh. Silakan. Ini tadi Ya kan udahlah, bilangnya cerita lagi. Hosana keselamatan bagi anak Daud. Ya kan, itu ditujukan ke Yesus. Kan mereka mendoakan Yesus kan supaya selamat kan, gitu kan ceritanya kan? Nah udah sepakat tuh, lanjut. Iya kan? Enggak, saya mencerita, Dia belum sepakat tapi mau lanjut topik. Aneh banget. Gimana nih Kanda Yonat nih? Nah, gimana norak banget sih? Saya mau bilang yang tadi tuh, apakah Yesus itu anak Daud? Oke, pertanyaannya apakah Yesus anak Daud? Saya bacain dulu ya. Matius 21:9 secara lengkap. Ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Artinya, Hosana bagi anak Daud ini ditujukan kepada Yesus. Oke. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi di Matius 21:9 ini, Hosana anak Daud di sini adalah Yesus. Berarti Yesus anak Daud kan? Menurut Matius 21:9. Ya, menurut Matius. Artinya Yesus itu keturunan dari Raja Daud. Karena Oke. Yusuf itu keturunan dari Raja Daud. Oke, Jadi sekarang diputuskan. iya dengar dulu, saya belum selesai. Iya. Anda jangan membahas ke sana, ini arti Tahu nggak Hosana yang dulu. Yesus, Mau aduh, lompat panjang ini. Ya udah nggak apa-apa supaya dia balik ke Hosana, supaya dia balik ke Hosana ya. Ya, Sepakat ya? Yesus anak kandungnya Yusuf. Iya. Ya, Sip. lanjut. Terusin bro. Yusuf itu adalah tunangannya Maria. Maria, kalau di dalam adat istiadat Yahudi, tunangan itu sudah dianggap suami karena mereka berdua pergi ke Bethlehem. Iya, karena Yusuf anak kandungnya Yusuf, karena Yesus anak kandungnya Yusuf. Dia selesaiin dulu. Tadi lu bilang iya tadi. Yesus itu dianggap keturunan dari Yusuf. Karena Yusuf itu keturunan dari Raja Daud. Kenapa bisa begitu? Makanya Ya, ada biar catatan dia kelar. seperti Oke. ini. Kita kembali Dia ke bilang, Hosana. makanya ada catatan seperti ini. Hosana bagi anak Daud. Jadi yang pertanyaan Bang Nandar ini, kenapa Yesus didoakan? Kan seperti itu kan. Enggak, bukan pertanyaan, dia menjelaskan. Bang Nada nggak pernah nanya kok. Oke, dia menjelaskan. Sekarang saya tanya, seberapa banyak orang Yahudi yang ada saat itu yang tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Kan tidak ada. Oke. Mereka Bukan menganggap itu Yesus topiknya. Saya ambil alih ya. Topiknya adalah arti Hosana. Iya, Oke. arti Hosana itu betul. Seperti Apakah itu. Anda Betul, seperti dengerin dulu, jangan membelok kiri kanan. Apakah Saya Anda tidak ada setuju? membelok. Hei. Apakah Anda setuju penjelasan Bang Yo tentang Iya, saya setuju. Hei, dengerin dulu, belum selesai. Apakah Anda setuju pernyataan Bang Nandar bahwa arti Hosana adalah doa kepada anak Daud? Setuju atau tidak? Iya, saya setuju. Setuju. Setuju Oke. kan? Setuju Tapi ya. seberapa banyak di antara orang-orang yang mengeluhkan itu Udah itu doang. tahu bahwa Yesus itu Tuhan? udah setuju udah. Norak kampung banget sih lu. Kalau jangan bukan Betawi lu bukan Betawi. Kalau Anda setuju, kenapa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Nah, didoakan? itu makanya saya mau menjelaskan ke situ, Oon. Saya mau menjelaskan Tapi ke situ. Anda kan belum ditanya. Saya mau menjelaskan ke situ. Anda belum ditanya, dengerin dulu pertanyaannya baru Anda jelaskan. Oke? Tadi kita topinya anak SD, kamu kelimpungan. Gila gua naikkan begini, kamu kelenger. Jadi dua kali lu kelimpungan sama kelenger gitu ya. Justru otak gua lebih maju dari lu. Sekarang Nah, kalau silakan. Hosana itu adalah doa,
Pantaskah Tuhan didoakan? Nah, Jawab. itu tadi. Makanya saya mau menjelaskan itu. Seberapa banyak orang yang di situ tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Tidak ada. Hanya murid-muridnya. Jadi, pada saat Yesus lahir itu, Yesus itu dianggap sebagai raja. Baca aja kisah-kisah tentang Yesus. Orang Majus datang dari timur 3 orang untuk menyembah Oke, raja. catat. Biarin saya. Kisah-kisah. Jadi dianggap karena Yesus itu keturunan Daud, makanya dia dianggap kembali lagi raja. Anda nggak jawab pertanyaan, bro. Keturunan Daud menjadi Anda nggak raja, jawab. makanya Anda dia nggak jawab. didoakan seperti itu. Anda nggak jawab pertanyaan. Kalau masuk Dengerin keturunan ya. Daud, emang Yesus keturunan Daud? Jangan pindahin dulu. Iya. Kalau hosana itu adalah doa, pantaskah Tuhan didoakan? A. Pantas, B. Tidak. Jawab. Bukan seperti itu, Pak. Bapak Nggak bisa bodoh. jawab dia. Iya, Kalau pertanyaan bodoh. Lo kok Mereka kan tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka menganggap itu Yesus itu raja. Orang-orang pada saat itu menganggap mereka itu raja. Yesus itu datang sebagai raja untuk Majus membebaskan penyembah Yahudi, api, orang membebaskan Majus. Israel dari Saya ajar lagi. penjajahan Romawi. Makanya didoakan seperti itu karena mereka tahu Yesus itu keturunan dari Raja Daud. Oke. Silsilahnya. Oke, Makanya saya ada. balik. Dengerin. Bapak baca Matius, Oke. itu ada silsilahnya Oke. Yesus. Oke. Dia keturunan dari Raja Daud. Dengerin. Makanya Waktu- orang-orang yang Hei, dengar hei. dulu Bang, masa Bapak aja yang gua dengerin, enak Anda aja lu. kepanjangan Dengarin ngomongnya. gua juga dong. Aduh, norak banget dikasih tahu Jangan penjelasannya. emosi, bro. Kalau Pertanyaannya Yesus cuma, itu apakah Tuhan, Yesus itu Tuhan dan Raja, ya atau tidak? Ada norak banget. ya karena kamu nggak bisa jawab. Kalau nggak digituin kamu muter Siapa yang kemana-mana. nggak bisa jawab? Bapak dengar dari tadi penjelasan saya jawab. Saya jawab. Anda nggak jawab. Mana Gantian ya. Nandar? Coba Nandar aja setuju Nggak Pak. usah yang saya aja, Bang. saya Nanda jawab. belum menjelaskan. Saya lagi. Iya, Begini ya. saya setuju apa yang dibilang Nandar. Iya, Saya setuju. setuju Mereka ya. mendoakan Yesus sebagai keturunan Daud. Oke. Mereka mengeluh-elukan Yesus. Di situ kan tertulis Yesus dilulukan, tapi mereka mengeluh-elukan Yesus itu sebagai raja, anak keturunan Daud. Karena Maria itu ada silsilah dari Daud, Yusuf juga ada silsilah dari Daud. Sudah paham Bapak? Makanya mereka mendoakan, bukan Gantian ya. mereka Gantian. tidak tahu bahwa Yesus di panjang situ banget. posisinya sebagai Tuhan. Oke, waktu Yesus didoakan, dengerin baik-baik ya. Waktu Yesus didoakan di situ, pertanyaannya. Apakah mereka berdoa di situ, Pak? Dengerin dulu, itu Enggak, kan mereka nggak berdoa situ, Pak. Bapak bodoh, Bapak. Mereka mengeluhkan. Itu Yesus Hosana naik ke Hosana naik artinya keledai. apa? Yesus naik keledai, mereka bersorak-sorak. Hoi, Hosana Mereka artinya bersorak-sorak. ini orang ini nggak bisa ganti Bukan orang ngomong mendoakan nih. mereka, mereka Gantian bukan dulu bicara. melipat tangan, berdoa, Gantian dulu bukan. bicara, coy. Gantian. Aduh. Tadi kita udah sepakat arti Hosana itu adalah mendoakan, didoakan Yesus kan gitu. Sepakat loh tadi kita ini. Ya saya ulang ya, kita udah sepakat arti Hosana Yesus didoakan. Udah sepakat tadi. Mereka Selanjutnya, bukan berdoa, Pak. selanjutnya Mereka berdoa. dengarkan dulu. Iya, tapi Bapak perlu tahu juga mereka posisinya bukan berdoa. Dengarkan Mereka dulu, lagi saya belum bersorak-sorak selesai di situ. bicara. Iya, Bapak paham nggak? Bapak saya kasih tahu juga, Kamu Bapak. ini kok ngomong terus, bro? Kamu lebih Loh, banyak loh Bapak omongannya. bilang tadi lo nih didoakan, kerak, lo nih seolah-olah kerak. mereka Cedeknya lagi kerak, berdoa. Coba Gantian tanya ya. Nanda. Bro, Coba gantian tanya bicara. Nanda. Bisa nggak sih Mereka gantian? nggak lagi berdoa, Pak. Bro. Saya mau ngasih tahu itu aja sama Bapak, biar Bapak cerdas dikit. Saya terpaksa balik lagi nih ke nol nih. Arti Hosana apa? Iya, saya tahu mereka mendoakan keselamatan bagi anak Daud. Oke, Bagi baik. Tuhan. Mendoakan. Iya, tapi mereka bukan posisi berdoa. Dengerin dulu. Mereka nggak menengadahkan tangan ke ngomong dulu, ini orang atas. ini ya? Bukan. Ini, gantian bro. Hosana artinya mendoakan keselamatan buat anak Daud. Kita sepakat loh di sini. Kita kunci arti Hosana mendoakan keselamatan anak Daud. Pertanyaannya di sini adalah waktu Yesus didoakan, waktu Mereka itu tidak berdoa, Pak. Mereka dengerin tidak dulu, belum berdoa. selesai. Hosana itu seperti yang dibilang Nandar tadi, sebelumnya di ayat Aduh, perjanjian lama ini tidak ada orang kata-kata ini. Hosana. Diulang lagi dari nol ya.
Anda sudah Pertanyaan sepakat di Bapak sini. bodoh, pertanyaan Bapak Iya, nggak kampungan. apa-apa lah saya bodoh, Sorry ya, bro. Pak. Nggak apa-apa, Pertanyaan nggak Bapak apa-apa. kampungan. Nggak Nora, apa-apa. itu Karena pertanyaan orang yang menjebak dan tolol. Wih, emosi dia, emosi dia. Emosi dia. Emosi dong. Coba tanya Nandar, coba tanya Nandar. Coba tanya Ngapain? Nandar. Kamu diam dulu, saya mau ngomong. Nandar yang ngasih pertanyaan. Saya mau Sabar, ngomong. sabar. Gantian Coba, dong. coba tanya Nandar. Kamu ini kok Coba nggak tanya. beri kesempatan? Ini rum muslim loh. Kamu yang jawara loh. Karena narasi Bapak seolah-olah mereka lagi berdoa di Ini situ. rum Bukan, muslim. mereka lagi di pinggir jalan. Mereka lagi di jalan itu, Pak. Kalau Anda masih ngomong lagi, Anda masih ngomong lagi, saya turunkan loh. Gantian Silakan. bicara ya. Memang Bapak Nora. Iya, nggak apa-apa. Gantian bicara ya. Gantian ya. Atau Anda mau bicara 2 menit, saya kasih waktu. Tapi kalau Iya. saya bicara jangan dipotong. Iya, saya Silakan. bicara. Iya. Silakan. Saya bicara. Ya. Jadi itu tadi peristiwa itu mereka mengeluh-elukan Yesus karena mereka tahu Yesus itu dulunya mereka berpikir bahwa Yesus itu raja keturunan Daud. Mereka bahwa Yesus itu datang sebagai raja. Makanya Simon orang Zelot itu murid Yesus itu selalu pengennya Yesus itu sebagai raja. Mereka bisa memberontak kepada Romawi. Maka nah di situ peristiwa itu Yesus dielulukan, dia naik keledai di jalan dan jalan itu dihiasi dengan bunga palem, daun palem. Mereka bersorak-sorak, Hosana, Hosana. Apa ini tadi? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seperti itu kejadiannya. Saya mau menjelaskan itu aja. Kondisinya seperti itu. Mungkin Bapak nggak tahu. Mungkin Bapak pikir mereka orang lagi berdoa, duduk, lagi menengadah ke Tuhan. Mereka mendoakan Yesus di tengah-tengah, Yesus didoakan. Bukan seperti itu. Udah, silakan. Oke. Dari awal, lu kalau lu ngomong lagi, gua pampet congor lu pakai topo. Gantian saya ya. Sopan Waktu- dikit ngomong apa sih? Diam lu. Kita udah sepakat tadi. Saya nggak ada ngomong begitu tadi. Masih ngomong lagi. Ini orang habis minum kalpana ke siapa ya? Orang gantian kamu ngomong gak ada yang salah lo. Ya, memang ini kalau saya ngomong sakit, bro, sakit. Enggak sakit. Enggak, karena lu bodoh. Lu diam Menurut dulu, gua ini bodoh. giliran saya. IQ lu rendah. Ini giliran Ya saya udah, lo. lu ngomong aja. Kenapa lu bilang kalau gua ngomong sakit? Terus kalau Ya, kalau Pak, ngo- kenapa? kalau lu ngomong IQ rendah apa segala macam boleh? Lah, Iya. boleh lah. Sakit kamu ya? Memang Kamu pertanyaan dia sakit? rendah. Ya lu ngomong IQ rendah bodoh Iya. di waktunya lu Kovel, ini waktu Bang Andi biarin dulu. Ya, silakan. Tadi lu ngomong panjang, gue bilangnya on, bodoh. Saya diam aja loh, saya catat loh itu. Nah sekarang giliran saya membalas. Nah memang sakit kalau saya ngomong, lebih sakit gitu loh. Orang yang sering berkata bodoh, kenapa? Dia sangat berpengalaman di bidang. Lu mau ceramah. Lu diam dulu, saya Tuh kan, ngomong. enggak. Sakit ini kalau saya Sakit ngomong, orang ini Pak. lagi sakit kali dia ini. Tadi lu bilang Kovel gampang banget kesenggol batinnya. Sabar kenapa sih tadi Bang Andi ngasih lu 2 menit kamu motong. Gimana? Ini jangan-jangan pasien saya yang kabur ini. Sabar. Ngomong. Ini giliran saya ngomong, kamu diam. Oke. Oke, diam ya. Orang yang sering mengeluarkan kata bodoh itu Nah, kan lu dia trauma. sangat Lu nggak ada hubungannya sama ayat yang tadi. Sengaja dia Bang Andi. Itu. Saya mau diturunin dia. Yang Sengaja pertama doi lu. kali bilang minum kalpanas itu lu, Pak. Sengaja Tahu? dia. Yang pertama Sengaja dia nggak mau kali bilang mendengarkan yang dia. mengejek saya itu ini, tadi ini lu rumah bilang kita loh. minum Ini rumah kalpanas. kita yang dijajah loh ya. Ini Iya. rumah kita yang dijajah. Bayangin ke rumah dia. Sabarnya waduh, lo kita habis. sebagai umat Islam lo ya. Sabar lo kita ini. Dengerin dong. Terserah aku mau ngomong apa. Tadi kamu mengeluarkan kata bodoh, makanya saya kembalikan gitu loh. Ya, lu diem. Emang sakit kalau saya ngomong karena saya memang cerdas. Saya sarjana, kamu anak TK, kamu di bawah kaki gua gitu loh. Gue injak-injak ilmu lu. Lu nggak ada apa-apanya. Ya. Orang yang sering mengeluarkan kata bodoh di dalam diskusi, artinya itu dia sudah mengaku kalah. Tapi sombong otot, kata pendeta Yakub Sulistyo. Kenapa? Orang yang sering mengeluarkan kata bodoh sangat berpengalaman di bidang kebodohan itu sekeluarga. Karena ini yang sering dikonsumsi tiap hari. Tidak terasa tiap hari mengeluarkan kata itu kepada anak dan istrinya. Sakit kan lo? Kembali ke Hosana. Hosana udah sepakat di sini, artinya semoga keselamatan kepada anak Daud. Artinya Yesus ini didoakan karena semoga keselamatan itu doa.
doa supaya Yesus yang Tuhan ini didoakan. Tak ada mereka Ya. mengakui Lu Tuhan, diam Bapak. dulu, gantian Saya sakit koreksi. ini. Masih Saya ngaco koreksi. lagi. belum Mereka selesai tidak tahu gua. bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Itu klaim iya, Bapak. Bapak iya. klaim tadi. Gimana ini? Hmm. Bapak Gimana ini? klaim. Sakit Belum ya, sakit. selesai. Yesus yang Tuhan ini Sakitnya didoakan. tuh di sini. Bapak yang klaim. Masa saya diam aja ngomong Bapak kayak gitu? Ya, nanti ada kesempatan Sakitnya tuh di Anda sini, bicara. di dalam hatiku. Jangan Sakitnya nyanyi, tuh di jangan sini, nyanyi, jangan nyanyi, nggak boleh di nyanyi. dalam Nggak boleh hatiku. nyanyi, nggak boleh. Kan? Gantian ya, saya belum selesai loh. Ya, jadi Hosana, saya ulang lagi nih, kita kunci tadi. Hosana adalah semoga keselamatan kepada anak Daud, yaitu Yesus. Semoga keselamatan kepada Yesus. Artinya itu, semoga artinya doa, pujian, doa supaya Tuhan ini selamat. Betul loh. Hah? Jadi alangkah anehnya kalau ada Tuhan didoakan supaya selamat. Gitu ya. Saya ingin nanti minta tanggapan kepada orang yang sangat berpengalaman di bidang kebodohan. Tolong Anda nanti jawab ya. Tapi sedikit kalau bisa tinggalkan dulu kebodohan itu, karena kebodohan itu akan menghalangi Anda dalam berdiskusi menjadi bahan tertawaan di sini. Waktu Yesus diucapkan Hosana, waktu semua orang-orang itu mengeluarkan kata Hosana kepada Yesus, Yesus posisinya waktu itu adalah Tuhan atau Raja. Saya ulang ya. Waktu mengeluarkan orang-orang di situ kata Hosana kepada Yesus, Yesus waktu itu sebagai Tuhankah atau sebagai Raja kah? Silakan orang bodoh yang berpengalaman di bidang kebodohan menanggapinya. Monggo. Nah kan, Pak, Bapak dengar ya, saya bukan bilang Bapak yang bodoh, tapi pertanyaan Bapak yang bodoh. Nah, itu yang Bapak harus ingat. Dari awal saya bilang kayak gitu. Oke. Pertama, saya menjawab pertanyaan Bapak ya. Itu orang-orang Israel pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka menganggap bahwa Yesus itu raja keturunan Daud. Mereka menganggap Yesus itu mengembalikan kembali kejayaan Daud. Makanya mereka berharap Yesus itu sebagai Tuhan dan mengusir atau melawan penjajahan Romawi. Makanya Yesus dilulukan. Kalau ya wajar saja mereka menggunakan kata-kata Hosana. Bukan berarti mereka mendoakan Tuhan. Itu kan klaim Bapak. Klaim Bapak itu dari tadi itu. Tidak ada di sini kata-kata Yesus Tuhan didoakan. Tidak ada. Justru kata Hosana itu yang seperti bilang Nandar itu. Diberkatilah Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam karena mereka menganggap Yesus itu adalah keturunan Raja Daud. Mereka berharap bahwa Yesus itu melakukan perlawanan terhadap Romawi. Karena memang pada saat Yesus lahir, itu sudah tersiar kabar bahwa Yesus itu adalah raja, dianggap raja. Makanya Raja Herodes waktu itu membunuh semua anak-anak bayi yang baru lahir. Karena Raja Herodes takut kekuasaan kerajaannya dikalahkan oleh Yesus. Seperti itu, Bapak. Masih mau ngomong? Ya udah seperti itu. Oke, gantian ya. Anda kan ngomong loh, ini kita banyak orang loh. Anda ngomong gak ada yang salah. Nah, nanti Anda diam ini, sakit lagi nih pertanyaan, sakit ini. Sepertinya tadi saya berbicara sama orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa? Sangat jelas dari awal kita komitmen dan kita kunci bahwa arti Hosana adalah semoga keselamatan kepada Yesus. Semua orang Kristen tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Data yang kita bawa tadi sebagaimana yang diterangkan di Matius 21:9 masih berlaku saat ini, masih sering